Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukurillah Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu berbagi kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita masih halaman 14 di tengah. Kita masih membahas esa pada zatnya, esa pada sifatnya, esa pada perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Ikhlas yaitu qul huwallahu ahad. Katakanlah hai Rasulullah bahwa Allah Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Nah, kemudian dijelaskan oleh para ulama Al-Quran itu. Karena Quran yang berbunyi qul huwallahu ahad itu ada hubungannya dengan ilmu tauhid. Nah, untuk memahami ayat itu kita harus belajar ilmu tauhid. Orang-orang yang menjelaskan Quran pasti sudah ahli tafsir. Lalu dari ahli tafsir mereka menonjol di bidang ilmu tauhid. Nah, ini kuasanya. Pertama, esa pada zatnya berbuat esa pada zatnya yaitu menafikan. Minggu tadi sudah kita bahas secara rinci. Menafikan atau menolak apa? Bersusun zatnya Allah. Bersusun itu Bapak Ibu minimal namanya aja bersusun. Kalimat bersusun minimal berapa? Dua. Nah, sudah hancur Allah. Sudah rusak Allah. Sedangkan Allah Ta'ala kesana. Apabila dua hancur, ditolak oleh esa pada zatnya. Apabila memahami Allah Ta'ala bersusun, maka itu disebut dalam bahasa Arab muttasil pada zat. Muttasil pada zat ditolak oleh esa pada zatnya. Esa pada zatnya dari Quran qul huwallahu ahad. Membaca ayat Al-Quran yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Ayatnya mundur. Terjemahannya hati-hati dimaksud pakai terjemahan. Tangan Allah di atas tangan mereka. Terdebar tangan itu di jari, berarti jari kelingking ada kaitan, jari manis ada, jari tengah ada, telunjuk ada, ibu jari ada, bersusun. Siapa yang memahami ayat Al-Quran pakai tekstual? Siapa yang memahami ayat Quran pakai terjemahan? Itu akan membawa kepada kemusyrikan. Memadahkan Allah Ta'ala mirip dengan makhluk. Ayatnya jelas, pahamannya baik buat dipelajari. Dalam bahasa Indonesia ada kiasan, ada dalam bahasa Arab banyak lagi, ada majaz. Dalam bahasa Arab itu majaz namanya Bapak Ibu. Dalam bahasa Indonesia itu kiasan. Majaz dalam bahasa Arab banyak. Majaz makhluk, majaz mursal. Kadang boleh memahami bahasa Arab, kadang menguasai gramatika Arab. Apalagi memahami Quran. Makanya maaf, ulul al-fakir ini kritis kalau masalah Quran dan hadis, kritis memahaminya. Paling pertanyaan ulul dengan orang yang memahami. Tangan Allah jelas di atas tangan mereka. Berarti tangan Allah ini kan ada. Yang turun itu ayatnya jelas. Bapak bicara terjemahan. Bapak sudah belajar tentang tafsir. Bapak sudah belajar tentang tafsir.
Bapak sudah membaca tafsir Jalalain, Bapak sudah membaca nggak tafsir Sawi, Bapak sudah membaca nggak Ruhul Ma'ani, tafsir Ruhul Ma'ani, Bapak sudah membaca nggak kitab Tabari, tafsir Tabari, Bapak sudah belajar nggak tafsir Bagawi, Bapak sudah belajar nggak tafsir Asyam. Kalau belum tentang tafsir belum bisa menjelaskan orang, sesat umat. Kadang ahli ngomong zaman rusak. Kita harus gitu, kasihan orang Allah. Ini nih, makanya kalau kita mau belajar tauhid, nanti ada ayat Al-Quran yang berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah kudratnya Allah, apakah iradatnya Allah, apakah ayat-ayat kalau diterjemahkan mirip Allah Ta'ala dengan makhluk. Tapi kita sudah ada fondasi filter ilmu tauhid, bukan seperti itu amalnya. Kita bisa menyelamatkan diri kita dari pemahaman-pemahaman yang menyampaikan ini benar. Ada bisa jauh-jauh Bapak Ibu. Pian ngerti tajwid aja cukup. Pian akan kenal ini bacaan orang salah. Qul huwallahu ahad. Orang yang ngerti tajwid. Allahus samad. Orang yang ngerti tajwid. Lam yalid wa lam yulad. Orang yang ngerti tajwid. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Orang yang ngerti tajwid. Cukup terjadi nyaman mendengar. Tapi kalau orang membaca Qul huwallahu ahad, benar ya? Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu yakun. Normatif bertemu idgham bil gunnah. Dibacanya lam yakun wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Nyamanlah tanggapin mendengar. Sedangkan ngerti tajwid, sedangkan guru tajwid, sedangkan mengerti ini ikhfa, ini idgham, ini ikhtilaf, ini ilham, ini ikhfa syamawi, ini ikhfa apa namanya tuh idgham bihuna, ini idgham mutafassilain, ini idgham mutafarribain, ini mak alif disukun, ini mak iwan, ini mak lin, ini panjangnya 2 alif, ini panjangnya 1 alif, ini panjangnya 3 harakat, ini 6 harakat, ini 5 harakat, ini qalqal subur, ini qalqal kubur. Iya ngerti tajwid di ketika orang membaca Quran salah apa ya? Kalian yakin dia? Allah ya. Nah ini yang penting buat kita. Kembali lagi. Berarti tangan Allah di atas tangan mereka. Lalu tergambar terilustrasi Tuhan bertangan. Hancur keyakinannya. Hancur tentang ibadahnya karena ditanam di dalam hatinya mensekutukan Allah, syirik. Makanya jangan pada belajar ilmu tauhid lagi supaya nih ayat yang berhubungan Tuhan bersusun nih yang sering diterangkan guru tasawuf ilegal. Belajar tasawuf tapi merusak akidah. Contoh dalam hadis Nabi, Inna Allah khalaqa Adama ala suratir Rahman. Hadis ini ya betul. Inna Allah khalaqa Adama. Sesungguhnya Allah menciptakan Nabi Adam ala suratir Rahman, atas rupa Rahman Allah Ta'ala. Berarti Nabi Adam itu serupa dengan Allah Ta'ala. Mau Nabi Adam dulu, karena Nabi Adam manusia,
Nabi Adam, Nabi dan Rasul. Bagaimana pemahaman di sini? Inna Allah khalaqa Adam ala suratir Rahman. Bermula Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam mirip dengan rupanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah Rasulullah di ketika Isra Mi'raj sudah melihat Nabi Adam alaihissalam. Rasulullah sudah melihat rupanya Allah dari Nabi Adam. Ini guru sesat. Hadisnya muncul. Apa maksudnya? Itu hadis dijelaskan dalam kitab Tuhfatul ini karena ada tukang payah. Dijelaskan itu ayatnya oleh dan tukang payah. Apa maksudnya? Inna Allah khalaqa Adam. Sesungguhnya Allah menciptakan Nabi Adam ala suratir Rahman, atas rupa sifat Allah. Maksudnya tampilnya Nabi Adam itu kasih sayangnya. Nabi Adam itu bahasa orang itu ibarat bimbingan itu apa tuh parawanan hati. Nah, apa tuh Bapak Ibu? Bahasa kita orang Banjar parawanan hati. Melihat ke kanan senyum Nabi Adam, melihat ke kiri menangis sedikit. Juliet jadi melihat ke kanan senyum orang-orang lain, hubungan Habil senyum, melihat ke kiri Nabi Adam menangis, keinginan Habil membunuh Habil. Orang-orang yang membunuh terjadi di dunia ini karena di akhirat dibawa berbeda hubungan Habil. Karena pembunuhan pertama terjadi pada manusia itu adalah dirintis oleh Habil. Siapa yang membunuh di dunia ini terjadi, maka itu dibawa bendera Habil, termasuk bubur Israel. Kalau tahu juga pengurus lain lagi, sini pengurus lain lagi. Wah, itu pengecualian. Itu memang hukum. Kalau di Indonesia ini juga, kalau anak aman Indonesia ini apabila membunuh, apabila mencuri, potong, sama. Dua itu hukumnya. Kalau ada anak orang negara Islam ada, kita sudah berdasarkan Pancasila. Sepakat sudah kita semuanya berdasarkan bernegara berideologi Pancasila. Tapi kriminal selalu terjadi Bapak Ibu, terjadi pembunuhan dan korupsi. Dua jalur. Apabila ini bunuh. Kadang dengan uang yang kita membunuh orang. Yang kedua, apabila korupsi potong tangan, banyak yang bunuh tangan. Terjadi berpikir jadi Bapak Ibu tunggu Islam bagi hukum Islam itu jelas, bukan Islam tidak berberi kemanusiaan. Nah, apabila hukum Islamnya tidak dilaksanakan, dia akan berkasus di akhirat. Masih berkasus di akhirat. Kenapa? Hukum Islam tidak dijalankan. Minta maaf adik-adik. Ini kita kembali dulu sedikit. Orang korupsi semiliar atau berapa miliar korupsi, penjaranya sekian. Selesailah secara negara, secara agama belum. Dia akan menghadapi persidangan pembentalan. Kalau ini selesai hukum akhirat, berapa yang dikorupsinya sekian miliar kembali lagi. Rupiahnya belum dikembalikan kasusnya ya. Ya Bapak Ibu, jangan sampai membuat korupsinya ya. Ikam mengambil duit orang banyak, gitu. Ikam sudah bermasalah. Rasulullah aja gak mau membayarkan orang meninggal mengurutkan. Ya, Rasulullah aja gak mau membayarkan.
Orang yang meninggal dunia membawa utang. Apalagi korupsi. Nah, itu diulun untuk pikiran membuat korupsi. Tadi yang bebannya. Potongan berapa guru? Kalau emas 85 gram duitnya sekitar 100 juta berapa gitu? Berarti 100 berapa sekitar 130 berapa jutanya? Kalau 85 gram itu jumlah saya itu duit kawan beli emas 85 gram saya itu potongannya. Korupsinya sekian miliar habis tangan Bangladesh. Tidak perlu ada KPK lagi. Maling korupsi itu masih lebih mulia maling ayam. Kalau maling ayam, ini hidup bertahan hidup. Inya bertahan hidup. Berarti guru ini memberi kelas ayam ada. Tetap baik maling luar baik. Nah kembali ke lagi. Ayo kita kembali lagi ke pelajaran. Banyak ayat Al-Quran Pak Eko yang berhubungan dengan Allah seakan-akan bersusun dari hadis. Quran pula, hadis lagi satu lagi. Namanya tasawuf bermahal. Namanya tasawuf. Ar-Rahman wala arsyistawa. Bermula Allah bersifat Rahman, duduk di arsy, bersemayam di arsy. Duduk itu Bapak Ibu tergambar dari di otak kita bermurid berpantat. Hancur pula memahami. Berarti kalau kalimat Ar-Rahman wa ala arsyistawa bermula Allah bersifat Rahman duduk di arsy, berarti pantat Allah Ta'ala. Di situ syiriknya. Dikira syirik itu baik. Kalau Ibu syirik nampak ada syirik itu ada dua, ada syirik jari, ada syirik khafi. Syirik khafi itu syirik yang tersembunyi, yang orang tidak tahu bahwa tergambar tertanam di otak, di hati kita tertanam syirik menyebutkan Allah. Apa menyebutkan Allah? Menyerupakan Allah dengan makhluk. Tergambar di otak, di hati Allah Ta'ala berpantat. Di situ syiriknya. Kalau Allah Ta'ala berpantat, begitu muridlah. Sesungguhnya pipi murid ada berapa? Dua. Ada pipi kanan, ada pipi kiri. Nah, di situ syiriknya menyerupakan Allah dengan makhluk. Berarti bersusun ada pipi murid kanan, ada pipi murid kiri. Bersusun Allah Ta'ala murid sendiri. Syirik lagi. Ayatnya benar, memahami orang yang ada guru. Nah, itu ayat Bapak Ibu ada dalam Al-Quran. Namanya ayat mutasyabihat. Makanya para ulama ada namanya ahli takwil sampai Rasulullah mendoakan Abdul bin Abbas, Allahumma faqihu fiddin wa alimut takwil wa arzuqhu fahman istiqamah. Doa dari Rasulullah. Wa alimut takwil, berikan ya Allah pemahaman yang baik pada agama. Wa alimut takwil, berikan ilmu ahli memahami Quran. Warzuqul fahman istiqamah, berikan dia itu pemahaman yang kuat. Bagus baik itu jadi doa untuk anak cucu kita, nanti anak cucu menginginkan doa bagus. Supaya anak-anak kita tuh kuat pahaman agamanya. Kalau sudah bagus pahaman agamanya, mayuri lebih khairan doa yaumiddin. Siapa yang Allah kehendaki baik kepada seseorang itu, Allah baikkan pemahaman agamanya. Allah pahamkan kalau orang ini masalah agama. Berarti bukan paham masalah agama. Apa? Sakit barangnya. Itu hadis Nabi Pak Ibu. Nah kembali lagi, berarti ditolak bersusun. Satu lagi yang terakhir, hadis tentang Muhammad. Inna Allaha khalaqa Adama ala surati
Inna Allah khalaqa qabla al-asya nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Ini salahnya orang. Inna Allah, sesungguhnya Allah khalaqa, menciptakan atau menjadikan qabla al-asya, sebelum sesuatu, sebelum dari awal-awal yang diciptakan Allah. Nur Nabi Muhammad, Nur Nabi Muhammad SAW, namanya Nur Nabi Muhammad SAW. Min nuri, dari cahayanya Allah. Syirik. Apakah maksud min nuri dari cahayanya Allah? Allah kalau kecahayaan. Lalu dia, nah ini Allah ini pendapat dia. Min nuri, dari cahayanya Allah Ta'ala. Berarti Nabi Muhammad itu bagian dari cahaya Allah Ta'ala. Berbagi cahaya Allah. Memadamkan Tuhan cahaya sudah salah. Apalagi cahaya Allah ciptakan bagian daripada nur Nabi Muhammad. Berarti nur Muhammad itu adalah bagian dari cahaya Allah. Ummah, berapa muridnya Nabi sirikirkannya, berapa muridnya Nabi sesatkannya. Memadamkan Tuhan bercahaya aja sudah salah. Apalagi min nuri, dari cahayanya Allah. Berarti Nur Muhammad itu dari cahayanya Allah. Ini sudah jelas. Maka menghina-hina orang itu, lihat orang ada paham dia sama haji dia hanya MUI dan hal semua sasar. Panggilan orang itu kayak jauhi kita aja. Biar hendak melawan orang pintar panggil jauhi kita. Kalau sampai panggil kita jauh kita baca kitab. Biar pengajian baca kitab. Kami kurang pokok, ciri khas kami berpegang dengan referensi. Kami tidak terpengaruh dengan asumsi. Kami tidak terpengaruh dengan opini. Kami tidak terpengaruh dengan pendapat saya. Kami menelusuri referensi Anda. Dari mana? Itu orang pondok Bapak Ibu. Sealim-alimnya guru sekumpul di hati sini baca kitab. Sealim-alimnya guru seman mulia baca kitab. Sealim-alimnya guru syukuri baca kitab. Itu orang ampek. Allahnya kaulah apa yang disampaikan itu dipertanggungjawabkan nanti pada masyarakat di hadapan Allah Ta'ala. Nah, di hadapan Allah Ta'ala belum. Nah, hati-hati ya Allah. Panggilan Allah tadi karena dipertanggungjawabkan di hadapan masyarakat di hadapan Allah. Nah, berarti kita menghadap Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala di hadapan kita ada itu, waktu masih biasa sampai bulan majlisnya. Nah, itu kan kita harus hati-hati. Berarti pengajian kita pagi ini sudah kesimpulan dari pengajian kita sebelumnya. Allah Ta'ala itu ada bersusun satu. Allah Ta'ala tidak berbenda. Kalau berbenda itu bersusun, benda ada atas, ada bawah, ada kanan, ada kiri. Namanya aja bersusun. Allah Ta'ala tidak bisa dipaham secara tekstual ayat. Itu kesimpulannya pengajian kita selama ini. Nah, lalu kalau Allah Ta'ala dikatakan bersusun, bahasa Arabnya kamuttasil. Apa arti kamuttasil? Mengatakan Allah Ta'ala itu bersusun. Ba'awak, ba'ikum, bertubuh. Nah, maka berbadan, ba'awak, ba'ikum, bertubuh, bermata, bertangan, berkaki, berdaging. Itu adalah syirik. Karena itu mengatakan Allah Ta'ala itu adalah benda. Nah, itu kesimpulannya. Hanya kita membaca ulang sambungannya. Sudahkah kalian ingat? Sudahkah kalian catat? Apa arti kamuttasil? Nah, yang dinamakan dia kamuttasil. Kemana dulu? Apa yang dimaksud kamuttasil? Mengatakan Allah Ta'ala bersusun minimal dua, memaham tekstual ayat.
ada mengerti tafsir. Contoh apa tadi? Ya dulu fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Mengatakan Tuhan ada tangan, syirik. Maksud tangan apa? Udah kekuasaan Allah mengatasi semua orang yang berkuasa. Itu maksudnya ayat qudratullah fauqa qudrati. Kekuasaan Allah selalu paling atas dari orang-orang yang berkuasa. Ingat yang berkuasa, ingat lawan ayat ini. Insya Allah Allah berendah hati. Pak Jokowi dia sudah boleh, ya kan? Boleh tidak? Boleh kemana? Nah, kemana? Ke Solo. Jadi orang biasa, jadi rakyat biasa lagi. Nah, semuanya kita itu. Mulai Pak RT boleh, Pak RT yang rakyat berapa tahun? RT berapa tahun? Mulai tahunan. Di mana? Itu dia kan Pak RT, Pak RW boleh juga. Artinya apa jadi RW? Mau pengumuman Pak Lurah boleh juga pulang Pak Camat pulang. Itu ayat maksud Allah Taala kekuasaan Allah tidak bermasa, tidak terikat dengan waktu dan masa, tidak terikat dengan waktu dan tempat. Yuk kita mau berpuasa tuh kalau ibu membaca ayat itu berpuasa itu belum bisa. Apalagi Pak Bupati boleh juga karena tunggunya pulang. Jakarta 3 periode bisa nggak pulang. Apalagi wali kota pulang. Apalagi gubernur pulang. Pasar hatiannya kemana apa? Pulang. Muncul pulang. Pak Presiden pulang. Raja pulang. Ujian apa? Jadi Charles kan Pak Dengar. Ya Allah, pulang. Bintang pulang juga. Kita semua paham inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pulang kita akan menghadap Allah. Jabatan akan dilepas. Nah, ingat berkuasa kekal abadi hanya Allah. Nah, itu kalimat ya dua fauqa aydihim. Nah, kemudian lagi berarti Allah Ta'ala ada dan susun. Berarti Allah Ta'ala bukan benda. Nah, itu sudah. Cahayanya Allah, ya itu. Nur Muhammad itu diciptakan dari cahayanya Allah. Apakah Allah Ta'ala itu sifat? Allah Ta'ala bukan sifat. Kita belajar sifatnya Allah, bukan berarti mengatakan Allah ialah sifat. Kenalnya kita bertemu kepada Allah, belajar sifat-sifat yang dimiliki Allah, bukan Allah ialah sifat. Sudah kita bahas sambungannya lagi. Dan menafikan ini ya Jona sambungannya kan. Catat yang sudahlah kamu tasil, maksudnya menolak Allah Ta'ala itu bersusun. Contohnya sudah banyak tadi. Kemudian dan menafikan esa pada zatnya itu menolak, menafikan bandingan pada zatnya. Nah, bandingan tahulah Bapak Ibu bandingan. Allah Ta'ala ada kawan dibanding-banding.
Allah Subhanahu wa taala kada kawa dipikir-pikirakan. Allah Subhanahu wa taala kada kawa diumpama-umpamakan. Allah Subhanahu wa taala kada bisa dimisal-misalkan. Allah Subhanahu wa taala enggak bisa diumpama-misalkan. Kayak pada tingginya kajian Allah taala kada kawa diumpamakan. Allah boleh. Laisa kamitslihi syai'un. Allah taala tidak mirip dengan sesuatu. Itu penting terbaik itu. Kada kau dibanding-bandingkan pada zatnya yang maha mulia. Zatnya Allah di sini bukan berarti benda. Kalau benda berarti Allah bertempat. Kalau benda pasti Allah berbentuk. Kalau benda ada atas, ada bawah. Kalau benda Allah Ta'ala itu karena bisa berpindah-pindah. Kalau berpindah-pindah karena pahamannya kepada af'al, perbuatan pula asal bagi Allah Ta'ala dengan perbuatannya. Banyak Allah Ta'ala turun di sepertiga malam yang terakhir. Lalu seharusnya saya ini siapa yang hendak meminta ampun, itu teriakan Allah Ta'ala. Begitu ada suara. Ada di sini tuh. Ada baik-baik. Allah Ta'ala turun di sepertiga malam yang terakhir. Siapa yang berdoa, Allah Ta'ala menawarkan dirinya. Umangi sasatnya. Sinang berpandangnya, mau ada kayak itu panitia masjid mati kuburnya. Mau ada kayak itu penceramah siapa Ustaz, mati ini kuburnya, jangan ini kuburnya. Contoh stempel ngambil di sana. Iya. Ayo. Turun Allah di sepertiga malam yang terakhir. Turun itu dari atas lah. Bisa turun di bawah. Turun berarti dari atas ke bawah. Hancur mula. Maksudnya itu tahu nggak ya? Malaikatnya. Dalam hadis itu malaikatnya teriak-teriak para malaikat. Siapa yang hendak meminta ampun Allah, cepat. Siapa yang hendak meminta apapun Allah, cepat berdoa. Siapa yang hendak supaya dikabulkan hajat, cepat. Mulai sampai azan subuh. Makanya malam itu kan 12 jam dibagi 4 kali 3 12. Ayo, malam mulai jam berapa? Maghrib jam berapa? Sekarang nih, sejumlah. Ya, ya Allah. Berarti kalau 4 jam sekitar jam berapa? Sampai 7 sampai 10 jam berapa toh? Nah, kemudian 11, 12, 1, 2. Nah, 11, 12, 1, 2. Nah, 4. Berarti jam 2 itu masih tengah malam. Mulai jam 3, 4, 5. Berarti kita sembahyang sholat subuh masuk. Sembahyang sholat subuh masuk di akhir malam. Malam sudah tuh, panjang sudah tuh. Isya habis. Bapak Ibu untungnya kita yang hadir. Nah, mulai jam 3 tuh bangunan lagi. Tapi orang jam 3 bangun tuh Pak Ibu, jam 10, jam 9 guring dan jam 2 kawan. Urung guring jam 2, biasanya guring jam 2 bangun sampai subuh ada guring-guring lagi. Siap dan tak sama lewong. Panas kepala. Kalau pian-pian hadir nih, awas langsung guring. Awas jam 2 terus nanti bangun lagi. Pun biasa jam 12 guring baik-baik, jam 3 bangun bagus. Tapi harus ada siang guring. Mau ada darah belum tak tahu semanganan. Disampaikan bangun tengah malam, mendoakan kuitan, mendoakan anaknya, mendoakan negara. Mendoakan orang Palestina. Kasihan dia habis-habisnya dibantai uang. Itu Bang Israel. Nah, Bapak Ibu. Nah, kembali kita lagi.
Apa maksudnya? Allah Ta'ala kada kau dibanding-banding. Kada jadi utang kayak Pak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kada kayak Pak. Bagaimana Allah Ta'ala? Allah Ta'ala kada kau bagaimana. Yang sudah tugas kita melaksanakan perintah Allah, tugas kita menjadi larangan Allah, tugas kita mempelajari perintah Allah apa aja, tugas kita mempelajari larangan Allah itu apa aja, tugas kita mencontoh Rasulullah. Apa yang disampaikan Rasulullah itu pasti pesan dari Allah. Apa yang dilarang Rasulullah itu pun adalah larangan dari Allah. Kita disuruh mencontoh Rasulullah di dalam taat kepada Allah. Hanya maksudnya, kesimpulannya adalah caranya baru karena kita ada bertemu lawan Rasulullah. Karena ulama warasatul anbiya, para ulama itu waris para nabi. Jangan sedikit lagi, Bapak Ibu supaya nyaman. Tadi kan menolak, menafikan bandingan pada zatnya yang maha mulia. Jangan dibanding-banding di otak tuh Allah Ta'ala itu kayak kayu, Allah Ta'ala ada kayak apa. Kira-kira Allah Ta'ala bagaimana? Allah Ta'ala ada kawan di bagaimana akan. Apabila terlintas di otak di hati, kira-kira Allah Ta'ala begini, lain. Kira-kira Allah Ta'ala begitu, lain. Kira-kira Allah Ta'ala kemungkinan begini, lain. Semuanya lain. Maka para bibalika, Allah laisa kadzalik. Apapun yang terlintas di otak di hati, Allah Ta'ala begitu, lain. Bisikan syaitan, iblis, hantu, kuntilanak, demi jin. Nah, lalu kita lihat apa Bapak Ibu? Nah, supaya nyaman. Yang sembahyang Allahu Akbar. Dinyatakan perbuatan Allah Ta'ala aja. Nama angkat tangan siapa? Yang mau ngitin angkat tangan. Jangan membayangkan di mana dulu Allah Ta'ala waktu meninggikannya, di mana turun tempat pulang. Itu dia Bapak Ibu. Berarti dia sudah iya karena budu, wa iya karena ta'in. Kepada engkau ya Allah kami menyembah, kepada Allah kami meminta tolong. Nah, jaganya ada pertolongan Allah, yang karena kamu angkat tangan. Berarti bisanya angkat tangan ditolongi Allah. Berarti nampak pertolongan Allah di ketika dia mengangkat tangan. Disitulah makrifat dia lawan Allah. Disitulah kenalnya dia lawan Allah. Nah, jangan sudah. Tapi jangan ada di otak di hati. Waktu kita mengangkat tangan, Allah menolongi Jalburudin. Berarti Allah Ta'ala ada di higala. Ngirim orang kemana? Hati-hatilah dipermainkan hantu iblis. Hati-hati. Ini yang bisa terjadi bagaimana itu ilustrasi itu bisa terjadi. Kemudian lagi, pian Bapak Ibu berjalan menuju misi. Melangkahkan kaki pian melangkah, melangkah kaki kanan, kemudian kaki kiri. Melangkah itu siapa? Yang melangkah kaki itu siapa? Kita. Yang menolongi kita kalau melangkahkan kaki kanan dan dulu kaki kiri siapa? Allah. Lalu pian ingat Rasulullah, lalu mendulukan kaki kiri masuk WC. Mengangkat kaki kiri masuk WC itu siapa? Allah kan? Pian Allah Ta'ala. Kita. Pian mengangkat kaki kiri masuk WC. Mengangkat kaki kiri. Pian kaki kiri masuk WC itu siapa? Pian. Yang menolongi pian mengangkat kaki kiri masuk WC siapa? Allah.
Pian jadi mendahulukan masuk puisi kaki kiri mencontoh siapa? Nah, untungnya ingatan pian itu aja. Berarti yang melangkahkan kaki kita, menolong kita melangkahkan kaki Allah. Lalu kita waktu mengangkat kaki kiri masuk puisi, menolongnya Allah. Nah kita contoh siapa? Allah lupa ingatan, Allah lupa Rasulullah, Allah lupa Allah. Beda Allah sudah ingatan Allah, beda ingatan Rasulullah. Lahiriannya mencontoh Rasulullah, menggerakkan jadi kita mau mencontoh Rasulullah adalah Allah menggerakkan kita. Berarti kitanya ada ingatan kita ke Allah juga ada, ingatan kita ke Rasulullah juga ada. Biar jadi bisa seperti itu siapa namanya mengajari Allah Taala. Nyaman kan sudah? Nah kalau kita sampai ya Pak Ibu ini penting nih. Nah kita sembahyang sudah ulang di mana-mana pengajian termasuk di sini. Kita sembahyang ilmu fikih matur kaki kiri dengan kaki kanan sejauh jangan ada muka ini. Ini kalau saya sama Rasulullah nih, jangan ada muka ini. Belajar fikih masih apa tuh? Nah ibu-ibu udah selalu jangan ada muka ini. Maka bila Pak Iyan ini saya sudah sama Rasulullah orangnya ilmu fikih itu sudah bermasalah. Sejengkal ingat sudah firman Rasulullah dalam kitab fikih baik di atau Tawibin tentang sembahyang Rasulullah antara kaki kanan dengan kaki kiri sejengkal. Ingat firman Rasulullah baru ini. Nah nama ingatan ingat bahwa Rasulullah siapa? Allah. Mana sudah ada usaha dikit lagi. Ada usaha ngomong omongannya. Dikira-kira aja sudah. Nah sudah sih. Lalu kita hanya mengangkat takbir. Fikirnya atur fikirnya sudah benar. Caranya seperti ini. Masalah kaki orang kita salah itu kaki orang bukan berurusan kita kaki orang. Kaki kita nggak kita urus, kaki kita yang kita atur, bukan mencari-cari kaki orang. Gimana mengaji? Nah kemudian Pak Ibu adalah usul foto subirati mustaqbal kiblati ada makmuman nilai ta'ala. Lapas namanya sunat dalam ilmu fikih mau ucapkan tadi sunat dapat pahala orang. Nah kemudian yang diucapkan tadi jadi niat waktu mengangkat takbir, waktu mengucap Allahu Akbar, waktu tangan kita mengangkat. Soalnya kalau sudah aku mustaqbil kiblat ada dan makmuman nilai ta'ala sengaja aku semua kalau subur menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Ingatan pian kepada niat, ingatan pian waktu mengangkat takbir. Beginilah cara guru kita mengadakan, beginilah cara Rasulullah. Waktu pian ingat bahwa guru pian bukan mengatakan guru, pokoknya pian waktu maka ini otomatis sudah Allah. Nah, waktu pian mengucap Allah tadi Pak Ibu ingat pian kepada niat. Sengaja aku sedang pada subuh cukup sudah itu wajibnya. Sengaja aku sedang pada subuh cukup 2 rakaat itu ibadah menghadap kiblat jadi makmum guru itu belum dibuat ustaz mau jadi makmum. Nah ingatan pian sibuk dengan niat sengaja aku sedang pada subuh karena gangguan itu ada loh ya. Nah santai tadi. Karena kekuatan ingatannya tadi diganggu oleh orang lain. Padahal nang menolongi kita ini nak kau ucap Allah Taala juga. Lepas pak potong ada pilih juli tasbih Allah.
Lalu tangan kita Pak Ibu jadi dibuat telinga, telunjuk di atas telinga, berpintangan dengan bahu, sampai mulai sini sampai ke sini banyak. Suruh sebelum Ustaz berkata ada mau menilai telah sengaja aku sampai kalau subuh akan jadi mau kan Allah Taala. Allah sengaja mau saya harus cukup 2 rakaat sudah nyaman. Ada lagi lain tak kuat gangguan daripada ingatan. Nah, ingatan kita diganggu, pikirnya jalan, ingatan ke Allahnya jalan. Nah, pokoknya nanti sampingnya maksudnya ayo caranya pindah ya. Kalau pindah lagi ke waktunya banyak kiri kanan sambung. Inna Allah ma'asabirin. Allahu Akbar. Nah, nama angkat tangan tadi siapa? Kita. Nampian contoh cara angkat tangan tadi siapa? Nama nolipin angkat tangan jadi kau angkat. Allah. Ya, disitulah sebenarnya pikirnya ada, tauhidnya ada, tasawufnya ada. Berarti dia sebenarnya bukan memakai ilmu fikih lagi, tapi kombinasi. Nah, ketika dia tadi menyembah Allah, bukan Allah di hadapan kita, kita menghadap Allah, disuruh Allah kita menghadap kiblat. Berarti ingatan dia lawan namanya kita menghadap kiblat, yaitu Allah, bukan Allah di hadapan kita. Kata-katanya aku ingat menyembah Allah, nak menghadap Allah. Itu bujur kata-kata itu, tapi yang ada tauhid Tuhan di hadapan kita. Kalau sudah tertanam muncul di hati Tuhan di hadapan kita, disebut syiriknya karena mengadakan Tuhan ke depan, hancur lagi begitu. Karena kalimat-kalimat itu kan tauhidnya di setiap panggilan kita hari-hari ini. Anak-anak dulu apa jadi tamu Allah udah ya pulang. Ngapain disungguh ya Allah tetap baik kurma karena jangan sampai jangan dimain-main ya berapa sebenarnya yang contoh tadi contoh Rasulullah cara yang tadi belajar kemudian ingatan dia Allah menolongi ya Allah menolongi dia berarti nampaklah perbuatan Allah di diri dia, nampaklah perbuatan dalam pada wayang, bukan wayang jadi dalam, bukan dalam jadi wayang. Minggu ini sedang sudah kita bahas lagi supaya tahu memblokir, membanding Allah. Amin. Nah, insya Allah kita bahas lagi minggu akan datang. Mudah semuanya panjang umur, sehat, ketemu lagi kita insya Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim wa'fu 'anna ya arhamar rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma arzuqna sihhatan fi taqwa. Allahumma arzuqna sihhatan fi taqwa. Allahumma arzuqna sihhatan fi taqwa wa tul umri fi husni amal. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna minkum taqabbal ya karim.